Ada hal-hal yang bisa dimaafkan oleh seorang pria, dan ada hal-hal yang seharusnya tidak pernah ditoleransi oleh seorang pria. Namun terlalu banyak pria yang melakukannya. Mereka menyebutnya kompromi. Mereka menyebutnya cinta. Mereka mengatakan mereka menjaga perdamaian. Tapi jujur saja, sebagian besar waktu, itu bukan cinta. Itu adalah penyerahan diri. Dan kebenaran yang kejam adalah ini. Saat Anda membiarkan ketidakuvaan, Anda melatihnya untuk mengulanginya. Dia belajar persis seberapa jauh dia bisa mendorong Anda, dan dia akan terus mendorong. Menggoda pria lain untuk memprovokasi Anda. Membuat lelucon yang merugikan Anda di depan umum. Menahan kasih sayang untuk mendapatkan keinginannya. Menguji batasan Anda hanya untuk melihat apakah Anda akan mengalah. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa itu tidak berbahaya. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa itu hanya kepribadiannya. Tapi bukan. Itu adalah ujian. Dan gagal dalam ujian itu akan merugikan Anda rasa hormatnya, kepercayaan diri Anda, dan akhirnya identitas Anda. Jika Anda ingin memahami perilaku yang seharusnya tidak pernah ditoleransi oleh pria yang menghargai diri sendiri, dengarkan baik-baik. Pertama, menggoda pria lain untuk mendapatkan reaksi. Ini bukan keramahan. Ini adalah provokasi. Dia mengamati untuk melihat apakah Anda akan cemburu, emosional, atau putus asa mencari kepastian. Bereaksi berlebihan dan Anda terlihat tidak aman. Mengabaikannya dan menelan amarah Anda, dan Anda terlihat lemah. Keduanya mengatakan hal yang sama padanya. Anda dapat dikendalikan. Pria yang tenang tidak bersaing untuk mendapatkan perhatian. Dia dengan tenang menegakkan batasan. Jika Anda bertindak seperti lajang, Anda bisa lajang. Kedua, menggunakan air mata untuk menghindari pertanggungjawaban. Dia melewati batas, Anda menanggapinya dengan tenang. Dan tiba-tiba percakapan menjadi tentang perasaannya alih-alih tindakannya. Anda akhirnya meminta maaf hanya untuk memulihkan kedamaian. Itu bukan kerentanan, itu manipulasi. Pria dengan harga diri tetap tenang. Emosi dapat ditangani, tetapi tanggung jawab adalah yang utama. Ketiga, tidak menghormati Anda di depan umum, dan menyebutnya lelucon. Wanita tidak mengejek pria yang mereka hormati di depan orang lain. Penghinaan publik adalah ujian dominasi. Menertawakannya mengajarkan padanya bahwa tidak ada konsekuensi. Pria yang tabah akan langsung menghentikannya. Dengan tenang dan lugas, melindungi harga dirinya tanpa menimbulkan drama. Keempat, menggunakan cinta sebagai alat tawar-menawar. Jika kau mencintaiku, kau akan, atau penarikan emosional untuk memaksa kepatuhan. Ini adalah kontrol yang disamarkan sebagai kasih sayang. Cinta bukanlah sesuatu yang kau peroleh dengan mengabaikan batasanmu. Saat kau menerima cinta bersyarat, kau menjadi sandera emosional. Kelima, meremehkan tujuan dan ambisimu. Ketika dia mengejek tujuanmu, dia bukan sedang menggoda, dia menunjukkan penghinaan. Pria tanpa tujuan mudah dikendalikan. Pria yang mengabaikan misinya demi persetujuan akan kehilangan wanita dan dirinya sendiri. Keenam, terus-menerus menguji batasan. Ketidakuvaan kecil akan tumbuh menjadi ketidakuvaan besar jika diabaikan. Pria yang menegakkan batasan sejak dini tidak perlu meledak di kemudian hari. Konsistensi yang tenang adalah kekuatan. Ketujuh, mengancam untuk pergi demi mendapatkan keinginannya. Ini adalah pemerasan emosional. Pria yang takut ditinggalkan dapat dikendalikan. Pria yang menerima kemungkinan untuk pergi tidak dapat dikendalikan. Kedelapan, menahan kasih sayang sebagai hukuman. Cinta menjadi hadiah atas kepatuhan. Itu bukan keintiman. Itu manipulasi. Pria yang tabah tidak memohon kedekatan. Ia mengharapkan rasa hormat timbal balik atau ia akan pergi. Jika Anda telah mentolerir salah satu dari hal-hal ini, sudah saatnya untuk menetapkan batasan. Seorang pria tidak menawar rasa hormat. Ia hidup sesuai standarnya dan pergi ketika standar tersebut dilanggar. Komentar di bawah. Saya menetapkan batasan. Mari kita lihat berapa banyak pria yang sudah muak mentolerir ketidakuvasiannya.